Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Moms, balik lagi di channel YouTube-nya Sahabat Gizi bersama saya Bunda Zoe. Like, comment, share, dan subscribe channel YouTube ini untuk terus mendukung kami mengupload video yang bermanfaat untuk masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Moms, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat dan bahagia selalu ya bersama keluarga. Amin. Kita lagi sama Zoe nih. Janji sama teman-teman. Hai. Ayo gitu. Oh, lagi main monkey dia. Oke, kita mau bahas apa nih hari ini di video yang ketiga? Kalau di video kedua kemarin Bunda udah bahas terkait dengan 1000 HPK. Kayak lebih seru. Kita mau cerita nih gimana sih pengalaman Bunda selama waktu hamil Zoe. Kita perlu deh cerita ada kendala apa, kemudian masalahnya apa sih, kemudian apa aja yang Bunda lakuin selama waktu hamil. Pasti kan ada kendala sebagai ibu hamil, pengen yang terbaik, tapi pasti semua nggak ideal dengan kondisi. Nah, versi Bunda, yuk coba dong cerita. Banyak banget sih pengalaman menarik waktu hamil pertama nih. Sebenarnya kayak cuman telat datang bulan aja kan awalnya, terus akhirnya beli test pack dan alhamdulillah hasilnya positif. Sampai akhirnya weekendnya itu kita langsung cek ke dokter gitu di salah satu rumah sakit di Jakarta. Terus lah ya. USG ya? Iya, sampai akhirnya kita USG lewat vaginal gitu karena masih awalnya takut kan? Awalnya takut. Karena USG-nya nggak lewat perut gitu. Umur awal bulan pertama, kedua gitu biasanya USG-nya lewat vaginal. Denyut jantungnya waktu itu, jadi ternyata belum muncul denyut jantungnya gitu. Nah itu tapi udah ada kantung janinnya ya waktu itu ya. Sempat udah ada. Sempat kayak ada resiko blinded ovum ya. Jadi kayak kantung janin aja tapi nggak ada janinnya gitu. Akhirnya kita balik lagi gitu, kita kembali lagi. Ternyata denyutnya udah muncul, alhamdulillahnya. Terus kita yang sampai yang terharu kayak gitu, yang sempat harap-harap cemas selama seminggu itu ya kan, kita berharap kayak aduh adain dong denyutnya ya Allah kayak gitu. Terus kayak sempet diduga, disuspek kalau tuh katanya bentuknya bicornuate. Jadi dua tulisnya bicornuate ya. Nanti kita kasih tahu gambarnya deh. Jadi apa sih Bun bicornuate? Ya, nggak tahu, saya agak kurang paham juga sebenarnya. Ini kan orang kedokteran spesialis obgyn mungkin yang lebih paham menjelaskan tentang bicornuate ya. Kalau dilihat di Google sih dilihat rahimnya itu kayak berbentuk love gitu. Jadi biasanya orang-orang yang dengan rahim bentuk love itu lebih sulit untuk hamil gitu. Nah, tapi itu masih suspek sampai akhirnya disuruh balik lagi di minggu depannya. Di USG lagi. Iya, di USG lagi ternyata enggak dan gitu. Alhamdulillah kayaknya ternyata ya rahimnya normal aja gitu. Itu cuman kayak belum sempurna kali ya, belum sempurna ya. Sampai akhirnya intinya ditegakkan lah diagnosanya bahwa nggak ada kelainan pada rahim gitu, alhamdulillahnya. Karena kata dokternya kan itu nggak ada yang kayak keturunan atau gimana, itu bisa terjadi begitu aja gitu. Dan kita hanya baru tahunya setelah kita mengandung. Juga nih, harusnya sebelum nikah tuh ada semua cek kesehatan nih Bu. Kita sempat waktu di KUA juga. Nah ini teman-teman yang mau nikah atau yang sudah pengalaman pasti ketika daftar nikah di KUA itu pasti tes kesehatan tuh. Cuman harapannya sih harusnya semua dicek ya. Apa sih Bun waktu itu dicek? Waktu itu kita HIV, terus kayak disuntik tetanus juga gitu ya. Jadi alhamdulillahnya waktu itu kan kita di KUA Palmerah ya. Itu bekerja sama lah sama puskesmasnya setempat. Kita ada edukasi premarital juga. Jadi kayak sebelum menikah gitu kita ada edukasi ya, gizinya, pembekalan sebelum nikah. Ada edukasi gizinya, terus ada edukasi tentang pernikahan. Masih kurang lengkap ternyata pada saat kita masuk ke minggu-minggu, pokoknya bulan-bulan ketiga, itu kita disuruh buat tes darah kan, kayak screening awal gitu, cek darah gitu ibunya. Khusus ke aku nih waktu itu. Jadi pada saat dicek itu baru kelihatan ternyata aku ada anemia. Yang sampai akhirnya anemia ini menimbulkan kecurigaan sama dokternya. Dokternya tuh kayak curiga resiko ke carrier thalassemia. Coba bayangin,
sampai itu kan kita sempet shock, dan di situ sebenarnya Bunda kayak belum nafsu makan ya Bi, kayak yang mual muntah parah juga, tapi yang nggak sampai dirawat di rumah sakit sih, agak stres ini ada apa lagi sih gitu kan. Jadi waktu tes darah lengkap yang awal itu masih belum cukup, kata dokternya ini saya mau lihat lagi, kayaknya kamu ada resiko carrier ke thalassemia deh, coba ya cek dulu, misalnya anaknya menderita, dia akan transfusi sepanjang hidupnya gitu, transfusi darah sepanjang hidupnya, sampai akhirnya dokternya nyaranin coba suaminya cek juga. Iya, suaminya cek juga, karena kan kalau untuk nyari kambing hitam misalnya udah dapat dari mana sih nih gen pembawa thalassemia, sampai selama ini karena nggak pernah tahu gitu kan, kayak di keluarga nggak ada gitu yang thalassemia gitu, tapi mungkin ya di keluarga pun ternyata ada gen carrier itu gitu kan, sampai akhirnya yoi Abi dia periksa juga, disuruh periksa juga darah lengkap gitu ya, sama negatif coy gitu, jadi bener-bener negatif, dan itu kayak terselamatkan. Karena kalau misalnya alhamdulillah ya, iya alhamdulillah, karena kalau misalnya Abi ada gen carrier juga gitu ya, itu beresiko untuk si anak menderita thalassemia itu lumayan ada, sekitar kayak 25%-an lah gitu. Cuman nanti mungkin Moms bisa cek langsung kalau di jurnal berikut yang menjelaskan tentang thalassemia itu sendiri. ya. Nah terus apa lagi ya, kan itu drama pertama, kedua deh banyak tuh dramanya, pasti Moms and Dad juga ngalamin kan, itu yang menjadi kendala. Tapi harusnya gimana Bun ketika melewati semua tuh, pasti masing-masing punya cerita beda ya. Nanti teman-teman juga members sahabat gizi harus cerita. Karena gini loh, kayak permasalahan reproduksi wanita, terus kayak permasalahan gizi kita gitu, yang kadang dari luar nggak tampak kan, kita kayak kurang gizi kayaknya enggak gitu, anemia juga kayaknya enggak gitu kan, biasa-biasa aja, ternyata belum kelihatan aja kalau nggak di screening sendiri gitu. Itu jadi pun pentingnya menjadi apa ya, di awal teman-teman awal kelahiran kehamilan itu penting penting banget untuk screening semua gitu premarital, kalau sehingga bisa belum bisa diantisipasi sejak awal dan dikonsultasikan dengan ahli atau dokter SPOG ya. Iya. Nah itu seperti apa dan harus bagaimana? Ya, jadi sebenarnya kan yang dianjurkan itu memang kita screening di premarital justru, jadi kayak sebelum kehamilan, karena kalau kehamilan aja tuh udah telat sebenarnya gitu. Tapi itu sebenarnya belum selesai sampai di situ, karena kan anemianya masih ada nih. Jadi kebayang nggak sih ahli gizi tapi anemia? Bunda sih kayak sempet shock gitu loh, kok kayak merasa gagal aja gitu jadi ahli gizi. Kebayangkan kita selalu kayak bahas campaign edukasi tentang anemia pada ibu hamil tuh sempet drop juga ya, sempet waduh saya ahli gizi tapi belum bisa untuk menerapkan diri sendiri, itu sempet drop. Tapi akhirnya ya saya sebagai suami kita kuatkan bahwasanya ya kita manusia, semua sudah direncanakan oleh Yang Maha Kuasa. Jadi kita tinggal fokus menjalani setiap kali challenge atau tantangan atau ujian yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Gitu. Itu sih kuncinya. Jadi selain anemia waktu itu cek juga kan kadar vitamin D dalam darah gitu. Nah itu sempat kurang tuh. Ya, vitamin D itu kan ternyata punya dampak yang baik ya buat ibu hamil gitu. Nah ternyata pada saat itu hasil screening darahnya juga menunjukkan adanya defisiensi vitamin D nih di aku gitu. Padahal ironis aja gitu, Indonesia kan negara tropis gitu, tapi ternyata pas baca defisiensi vitamin D kita juga masih tinggi ternyata gitu. Jadi nggak cuma aku doang sebenarnya yang nyari pembelaan banget ya sih yang mengalami defisiensi vitamin D gitu, tapi kayak ya harus menjadi kesadaran bersama, ternyata ya mungkin selama ini kurang gitu kan asupan dari vitamin D dari matahari, atau kayak terlalu banyak di dalam ruangan kayak gitu, jarang keluar rumah, aktivitas fisiknya kurang. Karena takut panas kali ya. Takut hitam kali Bun ya. Iya sih. Terus sampai akhirnya ya jadi banyak tahu gitu harus apa. Terus akhirnya sempat cari-cari suplemen yang sesuai juga, maksudnya suplemen yang zat besi, khususnya sih tablet tambah darahnya itu dilihat yang dosisnya diperuntukkan untuk kondisi aku gitu kan, yang resiko thalassemia, maksudnya ada carrier thalassemia tadi gitu. Aku sih waktu itu pakai suplemennya Maltover.
Terus minum suplemen vitamin D juga, yang vitamin D3 itu sama kalsiumnya gitu. Semuanya sih ada resep dari dokter gitu. Intinya sih semua kan nantinya akan dikonsultasikan. Yap. Nah, kayak mual, muntah parah banget sampai akhirnya, apalagi bunda kayak emosinya tuh labil gitu kan. Ya naik turun lah. Itu semua ibu hamil pasti kayak gitu, dan bapak-bapak pasti ngalamin ya. Nih gue maunya apa sih gitu. Tapi ya bapak-bapak ada atau nggak dia yang sekarang ngeselin bersabar. waktu itu, coba cerita. Wah ngeselin, pasti ada satu ketika minta minta beli mie 2 gitu ya. Dia mau mie rebus, mie tek-tek rebus. Itu lagi ngidam banget lagi gitu ngidam. loh. Saya mie-nya mie goreng, suka mie goreng. Tapi begitu selesai, begitu beli di rumah, mie tek-tek itu lodoh. Nah mie gorengnya itu lebih Tahu lodo nggak Om? Jadi kayak yang udah keserap kuahnya banyak gitu loh. Jadi minyak membesar, ngembang gitu kan, malah enak gitu loh akunya gitu kan. Akhirnya gimana? Ya akhirnya kita ngalah lah sebagai suami. Udahlah, karena dia kan dia punya cabang bayi gitu ya, punya cabang bayi yang juga dia juga harus butuh nutrisi baik. Ya udahlah kita ngalah aja gitu. So akhirnya minta tuker minyak, padahal yang dari awal tuh minta pokoknya mau mie rebus ya, aku udah pengen banget mie rebus yang ini gitu. Jadi dia beli yang mie goreng That's gitu. harus sabar-sabar ya ketika menghadapi ibu hamil itu, nyawanya 2 di perutnya, jadi ya harus banyak bersabar. Terus apa Ya lagi, Wi? akhirnya makan mie rebus tapi estimasi di otak mie goreng. Ya udahlah enak aja pokoknya lah. Joey ini di kandungan kayak berat badannya nggak sesuai usianya gitu loh, Mam. Jadi Ya ini kalau- lucu nih, karena ahli gizi tapi ternyata ya semua kan teori ya, kita sama-sama belajar dan ketika di aplikasi pasti ada banyak tantangan atau banyak kendala dan kita termasuk mengalaminya. Jadi ahli gizi, strategi itu belum tentu dia bisa manage badannya juga, tapi ya ini kita manusia punya kekurangan juga. Dan lucunya dokternya bilang lah, kamu ahli gizi tapi kok kenapa kurang gizi gitu kan. Nah ini yang jadi PR gitu kan. Oke siap, Sahabat Gizi, inspirasi gizi keluarga Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi